Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan, siswa dapat menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, dan siswa dapat menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menulis pidato sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Peserta didik diharapkan dapat menyampaikan secara lisan teks pidato yang ditulis dengan baik. Nah, apakah kalian pernah melihat orang berpidato? Seperti contoh, kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Sebelum kita mempelajari apa itu pidato persuasif, kita pelajari terlebih dahulu apa itu pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya atau halayak ramai. Itu tadi pengertian dari pidato. Dan apa arti persuasif? Persuasi atau persuasif berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Jadi, bisa kita simpulkan apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan besar, dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan, siswa dapat menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, dan siswa dapat menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Apakah kalian pernah melihat orang berpidato? Seperti contoh, kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Sebelum kita mempelajari apa itu pidato persuasif, kita pelajari terlebih dahulu apa itu pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya atau halayak ramai. Itu tadi pengertian dari pidato. Dan apa arti persuasif? Persuasi atau persuasif berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Jadi, bisa kita simpulkan apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca atau pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Setelah kita tahu apa itu pidato persuasif, kita akan mempelajari bagaimana cara pembicara atau orator melakukan kegiatan berpidato. Sebelum melakukan
kegiatan berpidato, biasanya orator atau pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Dan bagaimana langkah-langkah menyusun teks pidato tersebut? Yang pertama, menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat kerangka dan pokok-pokok yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyusun naskah sesuai dengan strukturnya. Dan pada materi kita pada kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur yang ada dalam teks pidato persuasif itu sendiri. Nah, apa saja struktur dari teks pidato persuasif? Mari kita pelajari bersama-sama. Struktur dari pidato persuasif terdiri dari 3 bagian. Ada beberapa komponen penting yang harus ada dalam teks pidato tersebut. Yang pertama adalah pembukaan. Pada bagian pembukaan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu salam pembuka. Yang kedua adalah ucapan penghormatan yang biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan yang rendah. Yang ketiga yaitu ucapan syukur. Yang kedua, struktur yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato ini adalah bagian penting dalam teks pidato persuasif karena di dalamnya mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan atau dibicarakan. Dan berikutnya, struktur yang ketiga adalah penutup pidato. Bagian penutup pidato ini adalah bagian akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisikan kesimpulan, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca, dan yang ketiga, salam penutup. Demikian tadi struktur teks pidato persuasif. Ada pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Apa saja ciri kebahasaan dari pidato persuasif? Yang pertama adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Ciri kebahasaan yang kedua adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Nah, mari kita pelajari ciri kebahasaan dari pidato persuasif ini satu persatu. Yang pertama, yaitu macam-macam konjungsi. Ada beberapa macam konjungsi. Yang pertama yaitu konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Misalnya, baik sekarang maupun nanti. Bukan hanya di rumah, melainkan di mana saja. Nah, ini adalah salah satu contoh konjungsi korelatif yang digunakan untuk menghubungkan dua kata bisa atau frasa atau klausa. Yang kedua, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Bedanya,
konjungsi korelatif digunakan pada klausa sederhana. Nah, contoh dari konjungsi koordinatif ini misalnya pemakaian konjungsi dan, tetapi, atau dalam suatu kalimat. Konjungsi berikutnya yaitu konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contoh dari konjungsi subordinatif ini misalnya pemakaian agar, supaya, sesudah, dengan, bahwa, dan lain-lain. Berikutnya adalah konjungsi antar kalimat. Selain digunakan antar klausa, konjungsi juga bisa digunakan antar kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contoh konjungsi yang digunakan antar kalimat yaitu dengan demikian, sebaliknya, selanjutnya, namun, walaupun demikian, dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi macam-macam dari konjungsi. Berikutnya, kita akan pelajari dari ciri-ciri kalimat persuasif. Ciri kalimat persuasif dalam teks pidato persuasif yaitu kalimat tersebut bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Biasanya, kata yang digunakan dalam kalimat persuasif yaitu kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Biasanya juga kalimat persuasif menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Setelah kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan teks pidato persuasif. Yang nanti akan kita pelajari yang pertama yaitu menulis teks pidato dan yang kedua adalah berpidato. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis teks pidato persuasif. Ada beberapa langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, kalian harus menentukan tema atau pokok pidato. Setelah menentukan tema, daftarlah pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Kemudian, tentukan tujuan dari pidato tersebut. Berikutnya, susun kerangka pidato. Dan yang terakhir, kembangkan kerangka pidato yang sudah dibuat tersebut. Demikian tadi langkah-langkah menulis pidato yang dapat dilakukan. Berikutnya adalah cara bagaimana berpidato. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita berpidato tentunya mempersiapkan materi pidato tersebut dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pidato dan menyusun kerangka naskah pidato tersebut. Berikutnya, setelah selesai mempersiapkan materi pidato, yang kedua yang harus diperhatikan dalam berpidato adalah saat kita berpidato harus memperhatikan sikap badan kita, suara kita, dan kewajaran sikap kita saat berpidato. Selain itu, kita juga harus memperhatikan persiapan pendengar. Bagaimana minat, perhatian,
dan kemauan serta pemahaman dari pendengar pidato tersebut. Nah, demikian tadi sudah kita pelajari bagaimana cara menyajikan pidato persuasif baik secara lisan dan tulis. Selamat praktik menulis pidato, sesuaikan dengan langkah-langkah menulis pidato, dan selamat melaksanakan praktik berpidato dengan memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dan harus dipersiapkan saat kita akan membaca pidato secara lisan atau berpidato. Tetap semangat dan selamat belajar.